Hasil akhir pertandingan leg pertama semifinal Carabao Cup atau Liga Inggris antara Nottingham Forest versus Manchester United berakhir dengan skor telak tanpa balas. Duel Nottingham Forest versus Manchester United yang digelar di City Ground Stadium Kamis 26 Januari dini hari berakhir dengan skor telak 3 gol. Gol kemenangan skuad Setan Merah dicetak Marcus Rashford menit ke-6, Wout Weghorst menit 45, dan Bruno Fernandes menit 89. Sang striker Weghorst akhirnya mencetak gol perdananya di Manchester United sejak bergabung pada bursa transfer musim dingin. Jalannya laga Nottingham versus MU. Kedua tim memulai pertandingan dengan sangat hati-hati. Bermain di depan pendukung, Nottingham Forest mencoba membangun serangan dan menekan pertahanan MU. Tidak lama kemudian, tepat di menit ke-6, Marcus Rashford kembali unjuk gigi dengan mengecoh 3 pemain belakang Nottingham. Kemudian Rashford dengan tenang menjebloskan bola ke dalam gawang. Gol cepat dari proses serangan balik itu tentu menjadi cambuk bagi Nottingham Forest. Mereka pun langsung menaikkan tensi permainan dan mengurung pertahanan Setan Merah. Nottingham hampir menyamakan kedudukan di menit 23 melalui Sam Surridge. Namun sayang golnya dianulir setelah dicek dalam VAR. Gol dari Sam Surridge yang berawal dari serangan cepat itu dinyatakan offside. Tidak putus asa, Nottingham pun terus melancarkan serangan ke pertahanan MU. Pada menit 26, tendangan voli Gustavo Scarpa dari luar kotak penalti berhasil ditepis oleh David De Gea. Akhirnya MU berhasil menggandakan skor pada menit 45. Berawal dari tendangan jarak jauh Anthony yang ditepis oleh Hennessy. Kemudian bola mentahan tersebut berhasil dijebloskan oleh Weghorst ke dalam gawang. Gol ini menjadi gol perdana Weghorst bersama MU sejak gabung bersama Setan Merah pada bursa transfer musim dingin. Gol 0-2 keunggulan MU tersebut juga sekaligus mengakhiri babak pertama leg pertama semifinal Carabao Cup. MU mengawali laga babak kedua dengan percaya diri. Wout Weghorst nyaris mencetak gol kedua di menit 48, tapi tendangannya masih berhasil diblok oleh McKennie. Unggul 2 gol tampaknya masih belum membuat Manchester United puas. Christian Eriksen nyaris menambah pundi-pundi gol MU pada menit 54. Tendangan melengkungnya setelah menerima umpan dari Anthony masih membentur mistar gawang Hennessy. Hingga menit ke-80 tidak ada peluang yang berarti dari kedua tim. Dan kemudian Bruno Fernandes berhasil menambah pundi-pundi gol Manchester United di menit 89. Berawal dari kemelut di depan gawang Forest, Bruno yang datang dari belakang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan menyerang ke gawang Hennessy dan gol. Hingga akhir peluit babak kedua, skor tidak berubah dan hasil akhir Nottingham Forest kalah telak 0-3 atas MU di leg pertama semifinal Carabao Cup. Selanjutnya, leg kedua semifinal Carabao Cup dijadwalkan digelar di Stadion Old Trafford pada Kamis 2 Februari 2023 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Statistik pertandingan Nottingham versus MU dengan skor 0-3 keunggulan Manchester United. Penguasaan bola Nottingham 33% berbanding 67% milik Manchester United. Tendangan ke gawang Nottingham melakukan 4 kali berbanding 6 kali milik Manchester United. Sepak pojok Nottingham melakukan 6 kali. Kemudian Manchester United melakukannya 5 kali. Penyelamatan kiper Nottingham dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian penyelamatan kiper Manchester United dilakukan sebanyak 4 kali. Kartu kuning Nottingham tanpa kartu kuning dan Manchester United mendapatkan 1 kartu kuning.
Hasil Copa del Rey di mana Barcelona memastikan diri melaju ke babak semifinal Copa del Rey 2022-2023 setelah mengalahkan 10 pemain Real Sociedad. Hasil Copa del Rey antara Barcelona versus Real Sociedad di Stadion Camp Nou berakhir dengan skor tipis 1-0 pada Kamis 26 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Golazo alias gol indah Ousmane Dembele di menit 52 memastikan langkah Barcelona lolos ke babak 4 besar. Sejatinya Barcelona unggul jumlah pemain ketika laga menunjukkan menit 40. Kartu merah yang didapat Brais Mendes membuat Real Sociedad bermain dengan 10 pemain saja. Ia harus mandi lebih cepat dari rekan-rekannya lantaran melakukan tackle keras yang mengenai engkel dari Sergio Busquets. Hasil ini menjadi kemenangan dalam 10 laga beruntun bagi Barca di semua kompetisi. Jalannya pertandingan Barcelona versus Real Sociedad. Barcelona yang bertindak sebagai tim tuan rumah langsung tancap gas sejak menit awal. Belum genap 3 menit, Barcelona sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Diawali lewat pergerakan Sergio Busquets. Gelandang gaek Barcelona ini mengirimkan umpan yang jatuh di kaki Alejandro Balde. Tapi sayang, eksekusi pemain Barcelona dari dalam kotak penalti Sociedad itu masih melambung di atas mistar gawang. Real Sociedad juga bukannya tanpa perlawanan. Takekubo CS pada 10 menit awal pertandingan mencoba mengimbangi permainan agresif tim tuan rumah. Charlotte nyaris mencetak gol pembuka di menit ke-8 andai umpan cutback dari Oyarzabal tidak dihalau oleh Araujo. Ousmane Dembele nyaris memecah kebuntuan Barcelona di menit 17. Namun sepakan mantan penyerang Borussia Dortmund itu hanya menyamping di sisi kiri gawang Sociedad kawalan Alex. Selang 3 menit, giliran Frenkie de Jong yang mendapatkan peluang matang untuk mengoyak gawang tim tamu. Namun sontekannya menambut umpan Ousmane Dembele hanya menerpa jaring luar dari gawang Sociedad. Masuk menit ke-25, skor masih 0-0 dan intensitas pertandingan cenderung menurun. Namun mendekati menit 35, tensi laga mulai meninggi. Sejumlah pelanggaran kerap dilakukan pemain Sociedad untuk menghentikan akselerasi pemain Barcelona. Satu di antaranya yang harus menepi ke pinggir lapangan akibat tackle keras pemain tim tamu ialah Robert Lewandowski. Untungnya bumper asal Polandia ini masih bisa melanjutkan pertandingan. Sociedad harus bermain dengan 10 orang setelah Brais Mendes mendapatkan kartu merah secara langsung. Ia harus mandi lebih cepat dari rekan-rekannya setelah melakukan tackle keras ke bagian engkel dari Busquets. Unggul jumlah pemain membuat Barcelona menyerang lebih terengginas. 1 menit jelang waktu normal di babak pertama selesai, Konde mendapatkan ruang untuk melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun kembali lagi, finishing touch yang buruk menjadi sebab Barcelona tidak kunjung memecah deadlock. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Barcelona tampil lebih menggila, serangan demi serangan dilancarkan. Dan pada akhirnya usaha Barcelona membuahkan hasil di menit 52. Ousmane Dembele sukses mengubah papan skor menjadi 1-0 setelah melepaskan tembakan keras yang gagal di bendung Alex. Unggul satu lesakan tidak membuat Barca puas dan terus bermain menyerang. Namun hingga laga rampung, skor 1-0 bertahan untuk kemenangan Robert Lewandowski CS.
Jadwal pertandingan bola malam ini yang menyajikan sejumlah pertandingan mulai Kamis 26 Januari malam hingga Jumat 27 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Duel seru hadir dari kompetisi Liga 1 2022-2023, Copa del Rey, Eredivisie hingga Piala Super Saudi yang berpeluang untuk direngkuh Cristiano Ronaldo. Keseruan pertandingan dapat disaksikan melalui siaran langsung di 2 stasiun televisi nasional, 1 stasiun televisi berlangganan, dan platform live streaming. Dan salah satu laga yang mengundang banyak atensi adalah Derby Madrid di Copa del Rey antara Real Madrid versus Atletico Madrid. Preview Real Madrid versus Atletico Madrid. Real Madrid memiliki modal apik untuk menantang tim sekotanya. Mereka berhasil memetik kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao di laga terakhir mereka. Real Madrid pun akan berupaya melanjutkan tren positif itu saat menghadapi Atletico Madrid. Namun upaya tersebut tidak akan mudah karena Atletico Madrid memiliki skuad yang sama bagusnya. Atletico Madrid juga berhasil menang 3-0 atas Valladolid di laga terakhir sebelum menghadapi Real Madrid. Meskipun dalam 5 pertemuan terakhir Real Madrid 3 kali memetik kemenangan dan hanya 1 kali kalah, Atletico selalu merepotkan Real Madrid. Salah satu yang menjadi andalan tim besutan Diego Simeone itu adalah persoalan tentang pertahanan yang solid. Real Madrid lebih diunggulkan untuk memetik kemenangan. Kendati begitu, Real Madrid tetap wajib waspada karena secara kualitas tim tamu tidak jauh berbeda. Selain itu, kondisi fisik pemain-pemain utama El Real seperti Luka Modric dan Toni Kroos yang sudah tidak mudah juga harus diperhitungkan. Dirangkum dari laman Marca, Real Madrid memiliki catatan apik saat menjamu Atletico di Santiago Bernabeu, tempat laga perempat final Copa del Rey 2022-2023. Real Madrid tidak pernah kalah dari Atletico Madrid di stadion tersebut dalam 6 musim terakhir. Atletico Madrid juga sulit mencetak gol saat bertanding di markas Real Madrid itu. Dalam 6 lawatan terakhir ke Santiago Bernabeu maupun Stadion Alfredo Di Stéfano, Atletico hanya mampu mencetak 1 gol. Berikut jadwal pertandingan mulai Kamis 26 Januari malam hingga Jumat 27 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Liga 1 2022-2023 Kamis 26 Januari. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Persib Bandung versus Borneo FC. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, PSS Sleman versus Arema FC. Kedua Copa del Rey Jumat 27 Januari. Pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Valencia versus Athletic Bilbao. Pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Real Madrid versus Atletico Madrid. Ketiga, Eredivisie Jumat 27 Januari. Pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Ajax versus Volendam. Kemudian Piala Super Saudi Jumat 27 Januari pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, Al Ittihad versus Al Nassr. Jelang derby Madrid antara Real Madrid versus Atletico Madrid di perempat final Copa del Rey, El Real terancam bermain tanpa 4 pilarnya. Pertandingan Real Madrid versus Atletico Madrid akan berlangsung pada Jumat 27 Januari pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Di laga sebelumnya, Real Madrid sempat dilanda badai cedera. Mereka adalah Carvajal, Hazard,
Lucas Vazquez, dan Aurelian Tchouameni yang tidak dimainkan di laga sebelumnya kontra Athletic Bilbao. Namun keempat pemain tersebut terlihat melakukan sesi latihan jelang pertandingan kontra Atletico Madrid. Tapi mereka melakukan sesi latihan berbeda dengan pemain lainnya yang melakukan latihan di lapangan. Kemudian keempat pemain tersebut masih dalam perawatan medis dan diperkirakan tidak masuk dalam starting line up. Baik Real Madrid dan Atletico Madrid dalam performa terbaik mereka musim ini. Pasalnya, kedua tim tersebut telah masuk di zona Liga Champions. Real Madrid bertengger di posisi kedua dengan mengemas 41 poin. Sedangkan Atletico Madrid berada di urutan keempat dengan 31 poin. Jika berkaca dalam head-to-head kedua kubu, Real Madrid jelas lebih unggul dari rival sekotanya tersebut. Dalam 46 pertemuan, Real Madrid berhasil torehkan 23 kemenangan, kalah 11 kali dan seri sebanyak 12 kali saat kontra Atletico Madrid. Sementara Real Madrid yang kemungkinan besar tanpa empat pilarnya tidak berarti apapun. Sebab Eder Militao yang menggantikan Carvajal di laga sebelumnya kontra Athletic Bilbao berhasil menjalankan tugasnya dengan apik. Pasarnya Eder Militao selalu memenangkan duel udara maupun duel darat. Tercatat dari 2 duel udara Eder Militao memenangkan semuanya. Sedangkan untuk duel darat dari 4 percobaan ia memenangkan 3 di antaranya. Kemudian posisi Lucas Vazquez yang digantikan oleh Rodrigo atau Marco Asensio. Kemungkinan Real Madrid akan memainkan Rodrigo. Pasalnya pemain asal Brazil tersebut telah ukir 4 gol dan 5 assist untuk Real Madrid musim ini jauh lebih banyak ketimbang Asensio. Sedangkan tanpa Hazard dan Tchouameni tidak berarti apapun untuk kubu Real Madrid. Sementara itu Atletico Madrid dipastikan tanpa kehadiran Stevan Savic dan Sergio Reguilon karena skorsing. Ada juga pemain yang cedera dari kubu tim tamu yaitu Jose Gimenez karena cedera otot. Prediksi susunan pemain Real Madrid: Courtois, Nacho, Militao, Rodriguez, Mendy, Modric, Camavinga, Kroos, Valverde, Benzema, dan Vinicius Junior. Atletico Madrid: Oblak, Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, Llorente, De Paul, Kondogbia, Carrasco, Griezmann, dan Depay. Jelang duel antara Persib Bandung versus Borneo FC di Liga 1 2022-2023. Ada sejumlah fakta menarik termasuk rekor unbeaten Luis Milla dan kudeta Persija Jakarta. Merujuk jadwal Liga 1, big match Persib Bandung versus Borneo FC akan berlangsung di Stadion Pakansari pada Kamis 26 Januari sore waktu Indonesia Barat. Pergolakan puncak klasemen Liga 1 2022-2023 pun bisa terjadi andai Persib Bandung bisa mengalahkan Borneo FC. Kemenangan akan membawa Maung Bandung mengambil alih singgasana klasemen Liga 1 dari Persija Jakarta. Persib berada di peringkat 4 klasemen dengan 36 poin atau hanya tertinggal 2 poin saja dari Persija. Sedangkan Borneo FC meski di posisi 6 tapi hanya memiliki 33 poin. Persaingan untuk memperebutkan gelar juara di papan atas klasemen Liga 1 musim ini pun terlihat sengit. Dengan kekalahan PSM Makassar 2-4 dari Persija semakin memotivasi Persib Bandung untuk meraih kemenangan. Terlepas dari itu, berikut fakta jelang Persib versus Borneo FC yang dirangkum redaksi Tribun News dari berbagai sumber.
Pertama, rapor menakjubkan Luis Milla. Luis Milla sama sekali belum pernah merasakan kekalahan selama memimpin Maung Bandung bertanding. Dalam 11 pertandingan beruntun, Persib meraih 9 kemenangan dan 2 kali imbang. Rentetan hasil positif inilah yang membuat tim melejit dari papan bawah ke peringkat ketiga klasemen sementara. Sementara Borneo FC kini tengah terseok-seok dan menempati peringkat ke-6 pada klasemen sementara dengan selisih 3 poin. Kedua, paceklik gol Mateus Pato. Dirangkum dari laman salah satu sumber, Mateus Pato mengalami kekeringan gol meski ia sudah menceploskan 12 gol sepanjang gelaran Liga 1 untuk Borneo FC. Hal itu sebab ia tercatat belum mencetak gol dalam 6 pertandingan terakhir. Ketiga, pertahanan solid Persib Bandung. Dalam 11 laga, Persib 4 kali merasakan tidak kebobolan, termasuk pada 2 laga terakhir kontra Persija dan Madura United. Fakta lain yang mengukuhkan asumsi bahwa pertahanan mereka kokoh adalah Persib hanya 1 kali kebobolan 2 gol dalam 1 pertandingan. Selebihnya, jika tidak clean sheet, ya kebobolan 1 gol saja. Hal itu tentu menjadi peringatan keras bagi lini serang Pesut Etam. Dalam 3 laga terakhir, Borneo FC hanya mampu membuat 1 gol saja. Keempat, rapor pertemuan. Dirangkum dari laman resmi PT LIB, ini menjadi pertemuan ke-14 bagi Persib melawan Borneo FC. Di mana pada 13 kali pertemuan sebelumnya, Persib 5 kali menang dan Borneo FC menang 4 kali. Sisanya 4 kali berakhir imbang. Pada pertemuan terakhir, Persib takluk 1-4 di kandang Borneo FC pada 7 Agustus 2022 yang digelar di Stadion Segiri Samarinda. Kelima, teror Siro dan Da Silva. Lini serang Persib Bandung wajib mendapatkan perhatian serius. Duet David Da Silva dan Siro Alves akan menjadi tombak kembar untuk menggulung Pesut Etam. Sementara David Da Silva memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga 1 lewat 14 lesakan. Secara keseluruhan, ex Persebaya Surabaya ini menyumbang 17 kontribusi, 3 lainnya melalui assist. Sementara Siro Alves sejauh ini telah menyumbang 8 kontribusi lesakan untuk Persib, rinciannya 6 gol dan 2 assist. Main bintang Al-Nassr Cristiano Ronaldo terancam terkena sanksi larangan bermain selama sebulan akibat terseret masalah yang menimpa Juventus. Diketahui hukuman yang dijatuhkan kepada Juventus merupakan buntut skandal pemalsuan laporan keuangan. Kini masalah tersebut berpotensi menyeret pemain yang membela Juventus selama periode khusus tersebut, termasuk Cristiano Ronaldo. Pekan lalu, sepak bola Italia dibikin geger oleh Juve yang disanksi pengurangan 15 poin Serie A setelah keuangan mereka diinvestigasi. Hal itu membuat skuad Sinyonya tua terjun ke peringkat 10 dengan raihan 23 poin dari 19 pertandingan. Mereka dinyatakan bersalah karena memanipulasi keuntungan modal dari transfer pemain. Tidak hanya itu, serta memanipulasi laporan penghematan dari pengurangan gaji fiktif. Pada kasus yang kedua, terbongkar Juve meminta para pemainnya
untuk menerima penundaan gaji selama 4 bulan demi membantu keuangan klub saat pandemi COVID-19. Tindakan tersebut dilakukan oleh Juventus untuk membuat laporan keuangan tampak sehat. Namun dalam kenyataannya, Juventus dituding tetap membayar upah kepada para pemainnya selama 3 bulan melalui proses di bawah meja. Dan berdasarkan kesepakatan rahasia yang tidak tercatat dalam buku keuangan. Hal itu kemudian membuat Cristiano Ronaldo dan 22 pemain lainnya yang menerima bayaran di bawah meja bisa terkena sanksi bahkan meski sudah tidak lagi berada di klub si Nyonya Tua. Berdasarkan laporan Sport People, Cristiano Ronaldo dan 22 pemain lain bisa terkena sanksi larangan bermain hingga 30 hari. Diketahui hukuman tersebut berlaku ke semua pemain yang berada dalam periode tersebut, bahkan juga ke mereka yang sudah tidak lagi dikontrak oleh Juventus. Sanksi tersebut tentu sangat memberatkan bagi Ronaldo. Pasalnya, ia baru saja bergabung dengan Al-Nassr pada Desember 2022 dan kini harus menghadapi ancaman sanksi yang membuatnya bisa menganggur selama 30 hari. Sebagai informasi, sebelumnya striker timnas Polandia itu telah melakoni debutnya bersama Al-Nassr saat berhasil mengalahkan Atibac 1-0 pada Senin 23 Januari lalu. Tampil 90 menit, Cristiano Ronaldo belum berhasil mencetak gol pertamanya di kompetisi Arab Saudi. Di sisi lain, Ronaldo berhasil mencetak 2 gol kala membela Riyadh All-Star yang dikalahkan PSG 4-5 pada laga persahabatan 20 Januari lalu. Dari berita bola kita beralih ke Indonesia Masters 2023. Apriani Rahayu dan Siti Fadiasil Paramadanti meraih kemenangan dan berhasil lolos dari babak 32 besar di sektor ganda putri Rabu 25 Januari 2023. Berhadapan dengan wakil Taiwan, Zhang Qinghui, Yang Qingtun, mereka bisa mengatasi lewat 2 set langsung dengan skor akhir 21-14 dan 21-19. Hanya butuh waktu 34 menit bagi Apriani Fadia untuk menumbangkan Chang Yang dan berhak melaju ke babak 16 besar Indonesia Masters 2023. Dengan hasil ini, Apriani Fadia akan berhadapan dengan wakil Taiwan lagi di babak 16 besar yaitu Hu Lingbang Lin Xiaomin. Jalannya pertandingan, Apriani Fadia melalui permainan set pertama dengan cukup ketat dan sengit. Lawan mereka, Huyang berusaha untuk terus tampil menekan agar dapat memperkecil jarak skor. Hanya saja Apriani Fadia tidak mengendurkan serangan. Duel sengit melawan Huyang saat jeda interval, Apriani Fadia unggul 11-7. Selepas jeda interval, pasangan Taiwan kembali menekan dan berusaha untuk menyamakan kedudukan. Bahkan mereka sempat memepet skor Apriani Fadia dengan raihan 10-12. Untungnya mereka bisa mengatasi perlawanan Huyang sehingga bisa menuntaskan game pertama dengan skor 21-14. Lanjut ke game kedua, Apriani Fadia semakin garang. Sejak unggul di awal, Apri Fadia sukses mendominasi permainan. Tidak tanggung-tanggung, mereka berhasil memberondong poin dan berhasil unggul hingga 10-3. Saat jeda interval, Apri Fadia mampu unggul cukup gagah yaitu dengan skor 11-4. Berlanjut setelah jeda interval,
Hui Yang kembali mencoba untuk menekan. Akan tetapi keganasan Apriani Fadia tidak terbendung lantaran masih konsisten tampil agresif dan menambah pundi-pundi poin. Hampir mencapai match point, Apriani Fadia masih bisa mendikte permainan dan unggul atas Hui Yang. Hingga pada akhirnya Apriani Fadia berhasil menangi laga dengan skor 21-9 atas Hui Yang. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil melakukan epic comeback di laga perdananya di Indonesia Masters 2023 Rabu 25 Januari 2023. Sempat membleh di game pertama, Jonathan berhasil bangkit di game kedua dan ketiga sekaligus memastikan kemenangannya atas Nguyenat Irlandia. Hasil pertandingan cukup sengit itu berakhir dengan skor 21-23, 21-11, dan 21-6. Dan memastikan Jojo alias Jonathan Christie melaju ke babak 16 besar Indonesia Masters 2023. Dengan kemenangan itu, maka akan ada perang saudara di sektor tunggal putra antara Jojo dengan Cesar Hiren Rustavito. Jalannya pertandingan. Jojo melakoni game pertama dengan cukup sengit. Sempat unggul di awal laga, Nguyen mampu membalik keadaan dengan skor 6-2. Maksud kami 6-4. Di momen itu Jojo berusaha untuk merubah gaya permainannya menjadi lebih sabar namun agresif dalam menyerang. Upayanya membuahkan hasil karena dirinya berhasil menyamakan kedudukan sebelum Nguyen kembali unggul. Sehingga pada jeda interval Nguyen mampu unggul dengan skor tipis 10-11. Selepas jeda interval, Jojo berusaha untuk bangkit dan memperkecil ketertinggalan. Dengan kemampuannya dalam melakukan net silang yang tepat sasaran, berhasil membuat Jojo berbalik unggul. Terbukti ia sukses unggul hingga angka 18-14. Namun sayang, setelah itu Nguyen mendapat momentum cukup apik untuk comeback. Usaha Nguyen berbuah manis lantaran dirinya berhasil menuntaskan comebacknya dengan kemenangan. Setelah berkutat cukup sengit jelang game point, Nguyen lah yang berhasil mengunci kemenangan dengan skor 23-21. Lanjut ke game kedua, keadaan mulai berbalik lantaran Jojo memiliki momentum apik sejak awal set kedua dimulai. Pria kelahiran 1997 itu mampu mengawali set kedua dengan unggul lebih dulu. Terus mendikte jalannya laga, Jojo tampak dalam performa terbaik. Sebab ia terlihat begitu agresif dan bermain cukup taktis untuk mematikan langkah lawan. Sehingga ia bisa unggul 11-6 di interval set kedua. Selepas jeda interval, Jojo kembali terus mendulang poin dan berhasil memberondong menjauh perolehan poin. Hingga ia bisa unggul dengan skor 14-7. Jojo terus melaju hingga akhirnya bisa menuntaskan game kedua dengan skor telak 21-11. Masuk game ketiga, laga penentuan Jonathan bermain secara mendominasi. Hingga singkat cerita, Jojo akhirnya berhasil menang dengan skor 21-6 atas Nguyenat Irlandia. Dengan kemenangan tersebut, Jonathan Christie berhak lolos ke babak 16 besar Indonesia Masters 2023. Anthony Sinisuka Ginting di babak pertama Indonesia Masters 2023 berakhir dengan kemenangan lewat straight game dari wakil Hong Kong Rabu 25 Januari 2023. Berhadapan dengan wakil Hong Kong Lee Seok Hyo, Ginting menuntaskan duel dengan raihan 21-10 dan 21-12.
Kemenangan itu membuat Ginting berhasil menyusul Jonathan Christie ke babak 16 besar Indonesia Masters 2023. Tidak hanya itu, di babak selanjutnya Ginting ditunggu oleh ex juara Indonesia Masters 2016 si Yuki dari Cina. Jalannya pertandingan. Pada game pertama, Ginting bermain cukup taktis dan menyerang. Dengan gaya permainan itu, Ginting sempat memberondong poin di awal set pertama. Kendati begitu, lawan Ginting lama-lama mulai membaca pola permainannya dan mencoba menyusul. Usaha Lee untuk menyusul Ginting berhasil. Lewat smash menyilang dan keras kerap kali membuat Ginting kerepotan. Meski sempat dibuat pontang-panting, main bulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusumawardani membuat suasana konferensi pers seusai laga seketika hening. Putri KW lolos ke babak kedua Indonesia Masters 2023 seusai kalahkan wakil Jepang Aya Ohori melalui drama rubber game 21-17, 23-25, dan 23-21. Dalam sesi konferensi pers, Putri KW tampak tidak kuat menahan tangisnya. Terlebih saat dirinya mengenang perjuangan sang ayah. Ia menceritakan jika sedari kecil memang sang ayah telah menemaninya, tidak peduli panas ataupun hujan. Pemain bulu tangkis kelahiran Tangerang 20 tahun silam itu pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang ayah. Ia ucapkan karena sang ayah telah memperjuangkan dirinya untuk bisa menjadi pemain bulu tangkis profesional. Kedepannya Putri KW bertekad jika dirinya akan berusaha untuk tidak mengecewakan dan akan terus membahagiakan ayah dan keluarga. Putri KW yang tampil sebagai atlet non-unggulan pada babak 16 besar akan menghadapi wakil Korea Selatan peringkat kedua dunia An Se-young. Walaupun demikian, Putri KW mengaku tak gentar dan berambisi bisa menaklukkan pebulu tangkis ternama yang tampil di Indonesia Masters 2023 ini. Ia mengatakan jika ia sangat ingin mengalahkan pemain top. Ia ingin membuktikan diri karena sempat terpotong pendidikan. Ia akan lebih semangat karena sebenarnya bukan beban, tapi ia memiliki tanggung jawab dan tidak ingin mengecewakan anggota keluarga. Dari sektor tunggal putra, Jonathan Christie akan berhadapan dengan Cesar Hiren Rustavito. Sedangkan pada sektor ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan menghadapi juniornya Leo Rolly Karnando Daniel Martin. Laga yang digelar di Istora Senayan Jakarta itu bisa disaksikan melalui tayangan langsung dua stasiun televisi nasional Indonesia mulai pukul 9 pagi. Jadwal Indonesia Masters 2023. Lapangan 1, tunggal putra Anthony Ginting Indonesia versus si Yuki Cina. Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung Indonesia versus Hei Bingjiao Cina. Ganda putra Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo Indonesia versus Liu Yushan Oh Shuangyi Cina. Ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Indonesia Ren Xiangyu Tan Xiang Cina. Ganda campuran Dejan Ferdiansyah Gloria Wijaya Indonesia versus Lee Chun Hei Renignal Eng Shuyu Cina. Ganda campuran Lani Triamayasari Ripka Sugiarto Indonesia versus Tanisha Krasto Aswini Ponnapa India. Ganda campuran Rinov Rivaldi Pitahaning Tias Mentari Indonesia versus pemenang antara Preven Jordan Melati Dewa Oktavianto melawan Feng Yanjie Huang Dongping Cina. Lapangan 3, ganda campuran Jafar Hidayatullah Aisyah Putri Pranata Indonesia versus Tan Kiangmeng Lai Peijiang Malaysia.
Di sektor tunggal putra Indonesia akan menyuguhkan perang saudara saat beraksi di babak 16 besar Indonesia Masters 2023, Kamis 26 Januari 2023. Perang saudara itu akan mempertemukan antara Jonathan Christie versus Cesar Hiren Rustavito, di mana kedua pemain akan memperebutkan tiket untuk melaju ke babak perempat final Indonesia Masters 2023. Tiket tersebut bakal didapat setelah menangi perang saudara di babak 16 besar. Jika menilik track record pertemuan kedua pemain, Jonathan Christie lebih diunggulkan. Pria berusia 25 tahun itu memenangi 3 pertandingan selama 4 pertemuan dengan Cesar. Sedangkan Cesar hanya pernah menang 1 kali melawan Jonathan. Head to head Jonathan versus Cesar Hiren Rustavito. China Open 2020, China Open 2019. Jonathan Christie versus Cesar Hiren Rustavito 21-18, 21-17. China Open 2019, Jonathan Christie versus Cesar Hiren Rustavito melorot. Kini Cesar berada di urutan ke-26. Padahal pria asal Sukoharjo, Jawa Tengah itu pernah menduduki posisi ke-17. Bisa dikatakan modal Cesar untuk menghadapi Jojo kurang apik. Hal ini bisa membuat Jojo sedikit di atas angin, sebab ia lebih unggul ketimbang Cesar. Akan tetapi jika sedikit menilik kiprahnya di Indonesia Masters, keduanya memiliki torehan yang sama. Tepatnya ketika mengikuti turnamen di edisi tahun lalu, baik Jojo maupun Cesar Hiren Rustavito sama-sama angkat koper di babak pertama. Saat itu Jojo harus dikalahkan oleh Zhao Junpeng Cina, sedangkan Vito harus takluk di tangan Victor Axelsen Denmark. Kini pada edisi selanjutnya, Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.